Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di One Piece chapter 1174. Dimana ya, satu hal yang kutanyakan sejak spoiler keluar itu adalah apakah wujud ini adalah Uranus. Ya, aku tahu, udah ku bilang juga di video yang sama saat pertama kali ku bilang apakah ini Uranus, bahwa yang di Lulusia atau yang menghancurkan Lulusia itu kemungkinan senjata kuno Uranus, seperti yang dicurigai oleh Ivankov, bahkan Vegapunk sekalipun kalau World Government punya senjata kuno. Tapi di sini aku mulai berpikir, di era abad kekosongan yang punya 3 senjata kuno itu adalah pihaknya Joy Boy. Dan dalam pesan yang disampaikan oleh Vegapunk, Joy Boy itu ingin mewariskan senjata kuno itu kepada generasi berikutnya. Jadi ya, satu hal yang menarik di sini yang kupikirkan, tidak mungkin 3 senjata kuno tersebut dicolong. Karena menariknya, dari 2 senjata kuno sejauh ini yang telah diketahui, yaitu Pluton dan Poseidon, itu sama-sama tersimpan rapi di kerajaan tertentu. Sebut saja Poseidon, selama abad kekosongan sampai detik ini muncul lagi di Fishman. Lalu Pluton ternyata dikurung di Wano Kuni sampai saat ini. Sehingga kenapa kita harus berpikir kalau satu lagi itu Uranus dicolong oleh World Government. Itu dia yang setidaknya kupikirkan. Kemudian kalau kita melihat senjata kuno itu sendiri, dari 2 senjata kuno yang masing-masingnya itu tidak identik. Poseidon adalah makhluk hidup, sosok putri duyung yang bisa mengendalikan makhluk terkuat di bawah laut yaitu Sea King. Sementara Pluton adalah besar kemungkinan rancangan teknologi, dikarenakan Pluton memiliki blueprint, yang artinya setidak-tidaknya Pluton ini adalah sesuatu yang bisa dirakit, dirancang ataupun dibuat oleh manusia. Entah itu akan jadi benda mati atau semi hidup seperti automata ini atau Emmet. Lalu bagaimana dengan Uranus? Apakah Uranus juga teknologi rakitan yang perlu bahan bakar seperti Mother Flame ini? Apakah sama seperti Pluton? Mungkinkah? Ya itu mungkin saja. Tapi aku penasaran, atau aku jauh lebih menarik kalau Uranus itu juga berbeda. Sehingga menurutku ini ya, 3 senjata kuno ini bukan berarti hanya ada 3 senjata kuno di masa lalu. Karena dengan melihat Emmet, Zunisa, bahkan automata dan juga telur yang ada di kapalnya Roger, tidak mungkin senjata kuno hanya ada 3 di abad kekosongan. Tapi dengan disebutkan 3 senjata kuno, itu adalah 3 kategori yang paling spesialis. 1 yaitu Poseidon adalah makhluk hidup, 2 yaitu Pluton adalah rancangan teknologi, dan 3 Uranus adalah sesuatu yang bisa menghubungkan makhluk hidup dengan rancangan teknologi. Yap, itu adalah buah iblis Zoan. Dan menurutku sangat menarik kenapa Rox butuh buah iblis dari Elbaf untuk menggulingkan pemerintah dunia. Ya karena itu senjata kuno, that simple. Selain itu, buah iblis Elbaf juga diwariskan sejak lama di Elbaf. Sama kasusnya seperti Poseidon di Ryugu Kingdom ataupun Pluton yang ada di Wano Kuni. Dan ingat, Elbaf itu adalah di Imu sudah mengatakannya demikian. Artinya Elbaf ini tidak mungkin jauh-jauh dari Joy Boy ataupun era di masa itu. Kemudian ya, Wano Kuni memiliki simbol yang sama seperti Elbaf dari Nika di tamengnya ini. Hal yang serupa juga di Ryugu Kingdom. Kemudian jika Uranus adalah buah iblisnya Loki, itu akan menjelaskan bahwa Uranus adalah sosok yang mengendalikan unsur yang ada di langit, yaitu petir-petir yang menyambar ini. Sementara Poseidon tadi mengendalikan Sea King adalah senjata kuno yang mengendalikan unsur di lautan. Lalu Pluton kemungkinan adalah rancangan teknologi, jelas mengakomodir makhluk hidup untuk survive di langit maupun di lautan. Jadi ya, kalau dilihat dari mural, terutama pada dunia ke-1 dan 2 yang terjadi di masa lalu, ini Uranus, ini Pluton, ini Poseidon. Dan di dunia ketiga alias sebuah prediksi dari abad kekosongan, Poseidon ini, Uranus ini, dan Pluton adalah ini. Sementara Imo memiliki Mother Flame. Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Kenapa Pluton adalah Emmet,
Menurutku ya, Pluton bukan sekedar kapal biasa. Seperti yang ku bilang, Pluton kemungkinan rancangan teknologi. Kasarnya kayak bisa lihat Frankie aja. Entah kenapa, bounty-nya dari Frankie ini dari awalnya cyborg, robot, dan sekarang kapal. Menurutku itu clue yang dibuat oleh Oda Sensei yang menjelaskan soal Pluton karena Frankie sudah memiliki blueprintnya. Entah dibaca atau enggak tahu ya. Min, kenapa ini Poseidon? Bukankah itu Imu? Ya, itu benar, itu mungkin Imu. Tapi aku mulai berpikir kalau itu Poseidon. Pertama, Poseidon lah yang sejauh ini punya lore dengan kapal Noah dari Joy Boy. Walaupun masih belum diketahui apa hubungan Poseidon dengan Zunisa. Apakah kesalahan terbesar Zunisa kepada Joy Boy itu membuat Poseidon mati? Ya, kita nggak tahu kaki Zunisa itu pernah nginjak apa sebelumnya di dasar laut. Tapi kalau itu Poseidon Min, kok nggak ada seperti duyung? Nah, menariknya Oda sudah buat duyung punya kaki. Ya, Kokoro no Bachan adalah buktinya. Jadi, pada intinya di sini aku hanya menambahkan opsi baru kalau dari Uranus karena sampai saat ini setidaknya Uranus masih simpang siur. Apakah itu yang menyerang Lulusia? Karena kalau kalian ingat sebelumnya, kita dikecoh oleh Oda. Dulu ya, saat pertama kali muncul itu, kita menamakan senjata ini sebagai Mother Flame. Ternyata yang namanya Mother Flame itu hanyalah suatu energi yang dikonfirmasi di chapter berikutnya. Jadi, seperti yang ku bilang tadi pula, walaupun Ivankov maupun Vegapunk curiga kalau World Government punya senjata kuno, itu belum pasti. Kalian harusnya tidak lupa dengan benda melayang yang ini kan? Maksudku, masih ada plot lain di sini yang bisa dimasukkan Oda secara mendadak. Selain itu ya, soal Shiki, selama flashback di God Valley atau setelahnya, Oda dengan jelas membuat Shiki berada di rombongan sebagai bajak laut yang punya pengaruh di masa depan, seperti Kaido, Linlin, Shirohige, dan tunggu aja pasti Oda akan buat kejutan dari sisinya Shiki ini. Apalagi ya, sedari awal Joy Boy lah yang punya 3 senjata kuno, mereka tetap kalah dari World Government. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah pihak World Government sangat perlu atau udah punya senjata kuno atau bagaimana?